Saudaraku dikasih oleh Tuhan, senang sekali untuk hari ini saya bisa menjumpai saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, hari ini saya ingin mengajak untuk saudara membaca satu ayat firman Tuhan. Adalah satu ayat yang terambil di dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Satu ayat menjadi bagian dari khotbah di bukit, yaitu ucapan bahagia. Matius 5 ayat yang keempat berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika membaca Alkitab, kita terkadang akan menemukan bahwa Yesus seringkali membalikkan atau memutarbalikkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Salah satu contohnya yang tertulis di dalam Matius 5 ayat yang keempat ini. Ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara, dalam pikiran manusia, tentu apa yang diungkapkan oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat 4 ini adalah kebalikan dari apa yang dipikirkan oleh manusia, termasuk saya dan saudara. Bagaimana mungkin kita dapat bersuka cita dalam kondisi duka cita? Bukankah ketika sedang berduka cita, kita seharusnya sungguh berduka cita, menangis, bersedih, merasakan kehampaan, dan perlu sedikit waktu mengambil jeda dalam kehidupan kita untuk menghilangkan duka itu. Tetapi saudara, Yesus berkata, berbahagialah. Satu pertanyaan yang kemudian terlintas dalam pikiran saya. Mengapa Yesus berkata demikian? Kenapa Yesus berkata berbahagialah? Saudara, Yesus berkata seperti ini bukan tanpa alasan. Ada banyak alasan mengapa kita harus bersuka cita ketika kita sedang berduka cita, terlebih di dalam iman kita, percaya kita sebagai orang Kristen. Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Satu alasan yang diberikan Yesus dalam ayat ini apa, saudara? Karena mereka akan dihibur. Siapa yang menghibur? Yaitu Tuhan Yesus sendiri akan menghibur. Penghiburan manusia terbatas. Penghiburan dari tetangga kanan kiri terbatas. Tetapi penghiburan yang datang dari Allah adalah penghiburan yang sejati, penghiburan yang kekal, melalui firman, melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Saya merasakan ini, saudara. Dalam kurun waktu 13 hari, 2 orang ibu yang saya cintai, pertama mertua saya, yang kedua ibu saya kandung sendiri, dipanggil oleh Tuhan dalam waktu kurun 13 hari. Penghiburan manusia terbatas, tetapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kami sekeluarga dikuatkan. Saudaraku, Rasul Yakobus memahami apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat yang keempat, sehingga Yakobus berkata dalam suratnya di Yakobus 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus tahu, karena itu dia berkata, sekalipun dia jatuh di dalam pencobaan, dia tetap berbahagia. Lalu saudara, saya mencoba untuk mengutip Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Nahum mengungkapkan dengan jelas sekali, Tuhan itu baik. Dalam kondisi apapun, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu saudara dan saya mengalami kesusahan di dalam diri kita. Bahkan Allah mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita, tetaplah bersandar kepada Tuhan, sebab memang hanya Dialah penghibur yang sejati, dan Ia memang baik dan akan terus dan tetap senantiasa memberikan kebaikannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.